Episode 60. Selesai tamat. Raka hanya bisa menatap sendu wajah Eriska yang terlihat sangat syok setelah dia menceritakan semua masalah keluarganya. Meskipun Raka tahu jika itu adalah bukan untuk konsumsi publik, tapi Raka tidak melihat Eriska sebagai orang lain. Jadi dia patut untuk menceritakan hal itu kepada Rizka. Eriska adalah cewek yang dia sukai, dan sekarang cewek itu menjadi kekasihnya Gala yang tidak lain adalah kakak tirinya. Awalnya aku tidak percaya dan mengira jika Kala sedang membuat onar di rumah kami, tetapi ternyata setelah aku sama Reva mencari tahu dari kakek sendiri dan kakak yang mengatakan jika semuanya itu benar, aku juga benar-benar sudah terkejut. Lirih Raka. Perasaan Rizka berkecamuk. Dia bingung harus bagaimana sekarang. Yang pasti dia ingin segera melihat kondisi Gala saat ini. Aku mau ketemu Gala. Bisa tolong antarkan di mana kamarnya Gala? Raka mengangguk. Meskipun hatinya sakit melihat Eriska yang seperti ini, begitu perhatian dengan cowok lain, Raka akan tetap menghargainya. Bagaimanapun dulu dia yang telah menyia-nyiakan kesempatan yang Eriska berikan untuknya. Eriska dulu begitu tulus memberikan banyak cinta, tapi Raka yang bodoh karena selalu membuat cewek itu terluka. Ini kamarnya, masuklah. Sepertinya Gala tidak pernah mengunci kamarnya. Dia hanya tidak mau keluar kamar saja. Ucap Raka. Iya, makasih ya, Kak. Raka mengangguk dan tersenyum. Meskipun ada rasa cemburu di hatinya, tapi harus dia tetap profesional. Mengingat jika Eriska sudah bahagia bersama Gala, Eriska lebih pantas dengan Gala yang sejak awal memang menyayanginya cewek itu. Raka hanya bisa menatap dari kejauhan tanpa bisa untuk memaksa Rizka tetap bersamanya. Eriska berjalan mendekati Gala yang tengah menatap kosong langit depan sana yang terlihat sedang mendung. Kesedihan Gala bisa dirasakan oleh Eriska ketika melihat cowoknya itu benar-benar terlihat berantakan. Wajah Gala sedih, muram, kecewa. Entah tidak bisa dideskripsikan lagi bagaimana Eriska melihat wajah yang terlihat bengkak dan kantung mata yang menghitam itu. Cowok ini tengah berdiri di balkon kamarnya yang baru dikeluar Anggara. Sekarang nama Galaxy sudah tersemat nama Anggara di belakangnya. Brian benar-benar memenuhi keinginan Ani yang menginginkan jika putranya juga diakui oleh ayahnya dan juga keluarganya. Meskipun resiko dari Brian yaitu akan dimusuhi oleh Harry sang ayah. Tapi kerumitan ini bisa langsung selesai ketika istri Harry mendapatkan serangan jantung. Eriska berdiri di samping Gala dan matanya tidak lepas dari wajah cowok yang beberapa hari ini menghilang tanpa kabar itu. Jujur, Eriska begitu merindukan Gala. Merindukan perhatian dari cowoknya tersebut. Eriska baru tahu apa yang dialami oleh Gala setelah Raka bercerita kepadanya mengenai masalah yang terjadi di antara mereka. Eriska tentunya begitu terkejut ketika mengetahui jika Gala dan Raka adalah saudara seayah namun beda ibu. Entah apakah itu semua adalah kebetulan semata atau memang Gala dengan sengaja membawanya dalam masalah ini karena hubungannya dengan Raka dulu. Apakah Eriska salah jika mengatakan kalau Gala seakan membuat dirinya sebagai ajang balas dendam untuk keluarga Raka karena sakit hati dengan apa yang mereka lakukan pada Gala dan ibunya? Gala, apa kabar? Eriska menyentuh bahu Gala membuat cowok itu menoleh. Rizka, lirik Gala. Eriska bisa melihat mata Gala berkaca-kaca. Cewek itu sering tersentak ketika tiba-tiba Gala menarik tubuhnya dan memeluknya erat. Kenapa takdirku selalu seperti ini? Kenapa dulu aku dilahirkan jika memang aku tidak pernah diharapkan? Tolong jawab Rizka. Apakah aku tidak pantas hadir hingga membuat ibuku menyerahkanku kepada orang yang paling aku benci? Apakah ibu tidak pernah menyayangiku sehingga dia memaksa pergi dan memintaku tinggal di sini? Eriska merasakan bahu Gala bergetar. Cowok itu menangis dan sepertinya ini bukan kali tangisan yang pertama. Eriska bisa mendengar suara Gala yang serak. Gala sampai hampir kehilangan suaranya. Entah apa yang telah dilalui oleh cowok itu. Tapi yang pasti Eriska bisa merasakan kesedihan yang sedang Gala hadapi. Masih ada aku. Aku akan menjadi sandaran untukmu. Jika kamu merasa sedih dan merasa tidak diinginkan, kamu harus ingat bahwa aku selalu ada. Selalu menginginkanmu bahagia. Gala semakin mengeratkan pelukannya. Perasaan marah dan kecewa terhadap ibunya yang memaksa dia untuk tinggal bersama keluarga Anggara tentu tidak main-main. Entah kebencian apalagi yang Gala rasakan terhadap keluarga ini. Apabila ini keinginan sang ibu, tentu Gala akan melakukan hal yang
Seharusnya sejak dulu menjadi miliknya. Aku sama sekali tidak bermaksud membawamu ke dalam lingkungan keluargaku yang seperti ini. Meskipun aku begitu membenci Raka, tetapi perasaanku padamu tulus. Eriska melepaskan pelukan mereka. Iya, aku tahu. Awalnya aku juga merasa jika kamu menjadikanku alat untuk membuat Raka tersiksa. Tapi meskipun seandainya itu benar, aku tidak akan menyalahkanmu, meskipun sedikit kecewa sih sebenarnya. Aku tahu jika masalahmu lebih besar dengan apa yang aku pikirkan, jawab Eriska. Gala tersenyum. Sejujurnya perasaannya pada Erika adalah tulus dari awal bertemu dengan gadis tersebut. Mungkin memang pernah terlintas di pikirannya ingin membuat Raka sakit hati, kala dia mengetahui siapa Raka itu. Yang saat itu tidak sengaja Gala ketahui. Dan dia berniat menjadikan Eriska kekasihnya agar Raka terluka. Tapi itu hanya sesaat karena dia telah kalah dengan hatinya sendiri yang ternyata dia memang begitu mencintai gadis tersebut. Beberapa bulan kemudian, Eriska dan kawan-kawan sudah kelas 12, dan Eriska tengah sibuk-sibuknya belajar agar bisa mendapatkan nilai bagus. Semua permasalahan kini sudah mulai menemukan jalannya masing-masing. Gala akhirnya dibelikan sebuah apartemen oleh Brian karena cowok itu tidak mau serumah dengan Raka dan keluarganya. Sebulan yang lalu, nenek Raka dan Gala telah berpulang dan dimakamkan di Jerman. Harry juga sakit-sakitan karena adanya komplikasi yang membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa. Raka dan Reva mulai menerima Gala karena sang bunda selalu memberikan wejangan yang bagus dan positif untuk kedua putranya itu agar bisa menerima Gala sebagai saudara mereka. Hubungan Gala dan Eriska juga kini sudah banyak yang tahu. Meskipun mereka tidak go pun, tapi tetap saja rumor jika mereka jadian sudah bukan hal yang asing lagi. Eriska juga sekarang berteman baik dengan Raka dan tentunya Niken yang masih saja selalu sewot terhadap Raka. Eriska memaafkan apa yang telah Raka lakukan di masa lalu, sedangkan kabar Norin tidak ada yang mengetahuinya setelah cewek itu di drop out dari SMA Taruna. Firza dan Kenjo juga berteman baik dengan Gala sekarang. Sekarang bagi Eriska, dia hanya ingin bisa menjadi murid yang berprestasi karena dia ingin masuk Universitas Indonesia. Mau belajar bareng? Tawar Raka. Gak usah modus. Gala membentengi Eriska dengan tubuhnya. Ya elah bang, siapa yang modus? Gue cuma mau ngajak Rizka belajar bareng. Sama lo juga, jawab Raka menggaruk kepalanya. Kita belajar bersama. Gimana? Ucap Eriska menatap kedua cowok itu. Oke, enggak. Gala dan Raka menjawab bersamaan. Ya udah, kalau gitu aku belajar sama Niken aja. Yuk beb, kita ke tempat Kak Aldi. Gue kangen sama Doi. Seru Eriska menarik lengan Niken. Raka dan Gala saling memandang. Tentu saja mereka tahu siapa Aldi itu. Mahasiswa tingkat akhir yang enggak kalah keren dan juga IQ-nya tinggi. Cerdas dan populer tentunya. Ih, tunggu. Aku juga mau ikutan belajar bersama Yang. Gala menarik ujung seragam Eriska. Iya, aku juga. Raka juga ikutan menarik tas Eriska. Kalian berdua kenapa sih? Ganggu Rizka terus. Sono pergi. Niken mendorong tubuh Raka dan menarik Gala. Sepertinya keduanya kalah dari pawang asli Eriska yaitu Niken. Selesai.